Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator yang telah membuka dan juga mengatur jalannya acara diskusi pada malam hari ini. Sebenarnya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya pribadi yang sudah bukan diundang barangkali ya, yang sudah ya diikut sertakan lah untuk berbagi dengan teman-teman yang keren-keren, yang pastinya luar biasa ini teman-teman dari UIN Wali Songo ya. Ini rata-rata semester berapa kalau boleh tahu semuanya? Sedang KKN itu semester 7 ya atau 5? 7 ya. Oke, semester 7 ya. Luar biasa nih. Berarti ya sekitar 1 atau 2 semester lagi tuntas ya, dan akan jadi calon sarjana gitu ya. Ini luar biasa. Saya pernah ke UIN Wali Songo sih, tapi memang tidak sempat ya. Ketika saya dulu kuliah di S1 di Yayan Syarif Hidayatullah Jakarta, dulu saya terakhir itu angkatan terakhir yang masih di institut namanya. Jadi namanya masih IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu angkatan terakhir ya, kita sempat melakukan studi banding sih ke IAIN Semarang ya. Saat itu masih IAIN namanya, Yayan Wali Songo, dan juga IAIN yang ada di Jogja gitu. Ya, bahagia hari ini bisa silaturahim dengan teman-teman dari UIN Wali Songo. Ya tentunya mudah-mudahan malam ini kita bisa sharing ya. Mungkin kalau dibilang berbagi ilmu ya enggak juga lah ya, karena saya merasa juga apalah saya gitu kan. Dibandingkan teman-teman yang pasti saat ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, saya yakin juga memiliki semangat dan motivasi yang untuk menjadi pembelajar yang luar biasa. Izinkan saya berbagi presentasi ya. Oke, sebentar. Ini sejujurnya saya agak, kalau Google Meet kurang ini ya. Oke, ini dia, udah muncul. Agak kurang familiar dengan Google Meet karena biasanya menggunakan Zoom gitu. Jadi agak-agak ya maklum ya, agak gaptek ya. Agak gaptek kalau menggunakan Google Meet. Tapi mudah-mudahan ini tidak akan menghalangi kita malam hari ini untuk berbagi ya. Tema yang diberikan oleh panitia nih luar biasa nih, karakter Wali Songo di era disrupsi global. Teman-teman, kalau kita bicara tentang Wali Songo, sebenarnya ini kan merupakan tokoh sejarah, tetapi sejarah mereka itu justru tidak terlalu banyak ditulis oleh para sejarawan. Kenapa? Salah satu faktornya barangkali karena memang begitu sulitnya gitu ya, atau sangat sedikitnya manuskrip-manuskrip maupun catatan-catatan sejarah yang bisa mencatat kiprah dan juga peran mereka dalam kehidupan masyarakat, terutama terkait dengan bagaimana penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kalaupun ada manuskrip-manuskrip misalnya terkait dengan Wali Songo, biasanya manuskrip yang sifatnya lebih banyak dihiasi dengan cerita-cerita dan juga bumbu-bumbu kisah yang luar biasa gitu. Cerita-cerita yang kemudian kita anggap atau sebagian besar masyarakat kita menganggap sebagai kisah-kisah yang penuh dengan karomah, kisah-kisah yang penuh dengan istimewa, kisah-kisah yang sangat ajaib yang terdapat dan juga dialami atau dirasakan oleh para Wali Songo. Tapi kita tidak akan mendiskusikan tentang kisah-kisah tersebut, tapi saya hanya ingin menyoroti tentang bagaimana para Wali Songo ini ternyata mereka bisa sukses.
Ternyata mereka punya peran besar, ternyata mereka berhasil menjadikan Nusantara, khususnya Pulau Jawa, menjadi wilayah, salah satu wilayah yang notabene mayoritasnya agama Islam. Padahal saat itu, ya, kita sama-sama tahu bahwa masyarakat Jawa saat itu selain beragama ataupun memeluk animisme dan dinamisme, mereka rata-rata sudah memeluk agama Hindu-Buddha. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya. Bagaimana Wali Songo bisa melakukan dakwahnya di tengah masyarakat yang berbeda, tetapi bisa diterima dengan baik. Apa sih sebenarnya kunci mereka? Nah, ini yang sesungguhnya juga menarik perhatian saya. Sekaligus barangkali bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Lalu kita akan mencoba nanti menariknya bagaimana karakter para Wali Songo ini bisa kita wujudkan atau bisa kita praktekkan di dalam era disrupsi atau ya mungkin barangkali disebut sebagai era milenial, era digital, era 4.0 dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang dakwah, sesungguhnya ada satu konsep dakwah yang diajarkan di dalam Islam. Ya, Islam mengajarkan di dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada 3 kata kunci atau 3 metode yang diajarkan oleh Islam untuk bagaimana menyampaikan dakwah. Bagaimana mad'u atau orang yang didakwakan ini bisa menerima ajakan dari da'inya. Yang pertama Allah ajarkan di dalam surah An-Nahl ini adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat yang kita dakwahkan. Nah, ini sesungguhnya merupakan cara yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sejak Rasulullah mendapatkan perintah untuk menyampaikan wahyu kepada umat masyarakat jahiliyah di Makkah saat itu, dan kemudian dilanjutkan dengan Madinah. Bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang dai yang menyampaikan ajaran-ajaran Islam penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Kita sama-sama tahu bahwa Rasul itu merupakan orang yang betul-betul sangat bijaksana. Betapa ketika beliau mendapatkan tantangan, mendapatkan hadangan, mendapatkan ancaman dan sebagainya, beliau tidak mundur, dan bahkan beliau selalu menghadapi dengan senyum dan bahkan mendoakan. Misalnya barangkali teman-teman pernah mendengar tentang kisah, ya, bagaimana Rasulullah itu selalu dilempari kotoran oleh pengemis Yahudi, ya, yang kemudian selama 3 hari berturut-turut dilempari, tapi sampai hari berikutnya tidak dilempari. Setelah Rasul tanya kemana si pengemis Yahudi itu, ternyata sedang sakit, dan apa yang dilakukan oleh Rasul? Maka beliau kemudian menjenguk si pengemis tersebut. Artinya apa? Artinya memang Rasul sudah mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada umat Islam bagaimana kita menyampaikan sesuatu, bagaimana kita mengajak orang lain dengan cara-cara yang baik, dengan hikmah tadi. Ini yang pertama, konsep yang diajarkan oleh Islam untuk berdakwah. Yang kedua adalah dengan mau'izah hasanah atau pelajaran yang baik, atau dalam bahasa saya dengan konsep suri tauladan yang baik. Dari Rasul pun kita tahu bahwa Rasul merupakan makhluk paripurna, manusia sempurna yang pada dirinya terdapat suri tauladan yang baik. Dan Allah katakan bahwa pada diri Rasul terdapat suri tauladan yang baik, dan suri tauladan ini tentunya akan bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, tapi juga bagaimana kita menjalankan aktivitas sebagai seorang dai. Ini konsep yang kedua. Dan yang terakhir, ketiga, yang Allah ajarkan di dalam surah An-Nahl ayat 125 tadi adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terjadi perdebatan, kalau terjadi konflik, katakanlah, kalau terjadi pertikaian dan sebagainya, maka bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Nah, ini kan adalah 3 konsep yang diajarkan oleh Islam, dan tentunya ini menjadi kunci, ya, menjadi kunci bagi
siapapun, bagi umat Islam yang kemudian mereka memiliki giroh untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Dan ini juga yang hemat saya dilakukan oleh para wali songo. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi salah satu menjadi kunci ya suksesnya para wali songo untuk menjadikan penduduk Jawa, terutama di Pulau Jawa, baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, untuk mereka bisa mengikuti dan menerima ajaran agama Islam. Nah, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Wali Songo ini kan bukanlah sesuatu yang aneh gitu ya. Kenapa saya bilang bukan sesuatu yang aneh? Karena apa yang disampaikan oleh Wali Songo, barangkali teman-teman pernah melihat ya di film-film yang pernah dibuat tentang Wali Songo, yang meskipun film tersebut tidak selalu identik atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena pasti namanya film ditambah-tambahi dan dibumbui dengan cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang bisa menarik orang lain gitu. Tapi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh para Wali Songo ini, mereka memiliki karakter tersendiri. Mereka memiliki ciri khas yang kemudian ini menjadi satu kunci yang bisa membawa keberhasilan bagi dakwah mereka. Setidaknya ya menurut saya ada empat karakter dakwah Wali Songo yang mereka miliki sehingga mereka bisa sukses untuk menyampaikan dakwahnya. Yang pertama menurut saya adalah bahwa mereka sangat memahami pentingnya media dalam berdakwah. Nah, teman-teman, ya, kita sama-sama tahu bahwa masyarakat Jawa saat itu yang mereka sudah memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, kemudian percaya dengan agama Hindu Buddha gitu ya. Mereka kan tentunya memiliki tradisi-tradisi tersendiri. Mereka memiliki budaya sendiri yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata para wali ini, ya, para wali songo ini, mereka bisa memahami, mereka bisa menjadikan budaya masyarakat setempat itu sebagai sarana atau media mereka untuk berdakwah. Kita lihat misalnya, atau kita baca misalnya, banyaklah atau ada beberapa para wali ini yang mereka menggunakan budaya masyarakat, baik itu berupa seni ya, seperti gamelan, wayang, dan lagu daerah juga, yang memang saat itu digandrungi oleh masyarakat, mereka manfaatkan untuk menjadi bagian penting dalam dakwah mereka. Dan ini sesungguhnya yang bisa menarik gitu ya, bisa menarik perhatian dari masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami dan juga masyarakat bisa menerima apa yang disampaikan oleh para wali songo ini, sebab mereka merasa menjadi bagian ya, mereka merasa menjadi bagian dari masyarakat dan mereka merasa tidak terpisahkan atau tidak menjauh dari masyarakatnya. Nah, ini sebenarnya kunci utama ya, kunci utama bagi suksesnya sebuah dakwah, bagi keberhasilan sebuah dakwah, sehingga dakwah ini menjadi hal yang sangat penting atau menjadi kondisi yang sangat efektif bagi masyarakat. Nah, saya sedikit mau cerita ke teman-teman ya terkait dengan bagaimana pengalaman saya ya, katakanlah berdakwah ya barangkali. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya sempat ya diundang oleh teman-teman BMI, Buruh Migran Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja di Hong Kong ya, dan juga di Makau, dan mereka jumlah cukup banyak gitu. Ada sekitar ya mungkin puluhan ribu, bahkan konon kabarnya sampai seratusan ribu gitu. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata di Hong Kong ataupun di Makau itu mereka punya hari libur tersendiri gitu. Jadi meskipun mereka bekerja di domestic helper gitu ya, bekerja rumah tangga, tetapi perlindungan mereka sebagai tenaga kerja itu betul-betul dilindungi oleh negara Hong Kong maupun Makau. Sehingga hak-hak mereka, termasuk hak liburnya itu diberikan secara penuh 1 hari dalam 1 minggu. Maka ada teman-teman yang BMI Hong Kong itu baik di Makau, mereka yang liburnya hari Sabtu ya, atau hari Minggu, bahkan hari-hari lain.
Nah, yang menarik ternyata ketika mereka libur itu mereka memanfaatkannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Mereka ada yang membuka atau mengadakan organisasi, kemudian mengadakan pengajian, dan hebatnya lagi mereka mengundang para ustadz, para pendakwah dari Indonesia untuk ke Hong Kong gitu. Nah, fenomena maraknya atau fenomena munculnya pengajian di Hong Kong maupun di Makau ini sesungguhnya memang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan mereka yang bisa dikatakan mereka secara spiritual agak sedikit kering atau gersang. Memang harus diakui gitu bahwa saudara-saudara kita yang menjadi BMI atau buruh migran Indonesia di Hong Kong maupun di Makau, berangkatnya mereka ke luar negeri karena dua persoalan biasanya. Yang pertama adalah karena persoalan ekonomi, persoalan kehidupan mereka yang berada katakanlah ya dalam kondisi tidak menguntungkan, sehingga mereka memutuskan ya untuk merubah nasibnya ke luar negeri. Itu pertama. Ini bisa dibilang mayoritas. Nah, tapi ada juga teman-teman yang kemudian mereka berangkat ke Hong Kong itu karena faktor atau terkait dengan masalah dengan pasangan. Jadi ada yang sudah menikah gitu ya, misalnya kemudian suaminya ada yang nikah lagi, sehingga mereka sakit hati sebagai pelarian, akhirnya mereka keluar negeri kerja di Hong Kong. Atau misalnya mereka yang baru pacaran misalnya gitu ya, kemudian ditinggal nikah atau putus, frustasi, akhirnya kabur ke luar negeri gitu, kabur ke Hong Kong. Ya pelarian sih, pelarian. Tapi mudah-mudahan sih yakin teman-teman UIN Wali Songo sih nggak ada yang kayak gitulah. Biasanya kalau yang ada putus cinta biasanya pelariannya bikin skripsi biasanya. Jangan-jangan itu pengalaman saya gitu ya. Jadi itu adalah fenomena yang dialami oleh saudara-saudara kita ya, buruh migran Indonesia di Hong Kong maupun di Makau. Jadi mereka ke luar negeri itu biasanya yaitu karena faktor ekonomi dan faktor mereka bermasalah dengan pasangan. Nah, efeknya apa? Efeknya ketika mereka sudah bekerja di Hong Kong, mereka bekerja di luar negeri dan mendapatkan gaji yang besar ya. Rata-rata gaji di sana itu kalau sekarang mungkin sekitar 7.500 dolar Hong Kong lah. Ya, teman-teman bisa hitung dengan kurs rupiah berapa gajinya. Gajinya di sana gaji pembantu rumah tangga atau domestic helper itu mungkin setara manajer lah di Indonesia. Nah, dengan kondisi seperti itu gitu ya, kehidupan ekonomi atau pendapatan mereka yang sangat besar, ketika mereka tidak mampu memanage dengan baik, ini akan menimbulkan persoalan-persoalan tersendiri bagi mereka. Dan ini terbukti ternyata, ya. Selain faktor ekonomi tadi, mereka gampang punya uang, ya. Mereka mayoritas itu akhirnya apa? Akhirnya banyak yang kemudian menggunakan uangnya itu betul-betul untuk kepentingan atau kesenangan dirinya sendiri gitu. Sehingga akhirnya mereka apa ya, mereka pergi ke night club gitu kan, klub malam, mereka ya foya-foya dan sebagainya lah. Ya meskipun ada juga atau banyak juga saudara-saudara kita yang kemudian mereka punya tanggung jawab besar mengirimkan hasil gajinya sebagian besar ke rumahnya gitu dan sebagainya. Nah, tapi itu adalah fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua yang saya lihat terjadi di Hong Kong ataupun di Makau adalah terkait dengan urusan atau terkait dengan masalah pasangan, akhirnya terjadinya perilaku-perilaku sosial yang menyimpang di kalangan mereka atau di antara mereka. Kita tahu bahwa rata-rata buruh migran Indonesia itu kan adalah wanita. Ya dulu kita tahu namanya adalah TKW gitu kan ya, tenaga kerja wanita. Cuma sekarang kan diganti menjadi BMI atau buruh migran Indonesia. Itu mayoritas perempuan tentunya. Harus tidak bisa kita nafikan gitu ya. Di Malaysia pun banyak yang tenaga kerja wanita perempuan. Nah, di Hong Kong itu lebih banyak lagi, dan di Makau pun lebih banyak lagi, serta Taiwan pun demikian. Nah, akhirnya terjadi apa? Ketika mereka yang kemudian dalam tanda kutip saya bilang tadi melarikan diri dari Indonesia bekerja ke Hong Kong untuk menghindari sakit hatinya, akhirnya mereka mencari pelarian. Ya, mereka mencari pelarian untuk menghilangkan rasa sakit hatinya. Nah, karena di sana yang lebih banyak juga sesama perempuan, maka kemudian akhirnya mereka curhatnya sesama perempuan. Awal-awal curhat sesama perempuan kan biasanya enak ya. Teman-teman biasanya kalau curhat pasti sama-sama perempuan lah.
Yang laki kadang-kadang ada juga lah yang curhat sama perempuan, meskipun bisa dibilang ya modus-modus dikit lah ya. Siapa tahu tersangkut hatinya gitu kan, kemudian bisa menerima. Tapi kebanyakan teman-teman itu pasti yang wanita lebih senang juga curhat dengan sesama wanita. Dan itu yang terjadi di Hong Kong. Mereka curhat, lambat laun mereka apa? Merasa nyaman gitu. Nah, ketika mereka merasa nyaman di satu sisi, di sisi lain ada kebutuhan biologis yang mereka butuhkan. Ada kebutuhan biologis yang harus terpenuhi gitu. Nah, inilah akhirnya yang kemudian menimbulkan perilaku menyimpang tadi gitu. Teman-teman di Hong Kong maupun di Macau tadi, karena kebanyakan perempuan, dekatnya sama orang perempuan, curhatnya sama orang perempuan, ya, kemudian merasa nyaman dengan perempuan, akhirnya dekat, dan dekatnya mereka akhirnya seolah-olah seperti apa? Seperti pasangan gitu, seperti pasangan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini fenomena dan fakta yang betul-betul terjadi di Hong Kong. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya di sini misalnya teman-teman pernah melihat podcastnya Deddy Corbuzier yang menghadirkan pasangan-pasangan lesbi gitu ya. Dan di Hong Kong itu banyak gitu. Di Hong Kong itu banyak sekali, dan itu orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Jadi ada perempuannya yang berperan seperti laki-laki, ya, penampilan seperti laki-laki, berpakaian seperti laki-laki, dan sikapnya seperti laki-laki. Tapi ada juga perempuannya yang memang menjadi seperti perempuan gitu. Kenapa ini terjadi? Ya itu tadi salah satunya. Karena mereka merasa sakit hati, sehingga kemudian ketika mereka mendapatkan pelampiasan, mereka menjadikan itu sebagai sarana pencurahan hati mereka gitu. Dan ini sesungguhnya merupakan apa? Merupakan sebuah problem yang harus dialami ya oleh para pendakwah yang datang dari Jakarta atau datang dari Indonesia menuju ke Hong Kong. Nah, dalam konteks ini gitu ya, ketika pendakwahnya atau ketika dai-nya tidak mampu memahami kondisi sosiologis orang-orang yang didakwahkan, maka nggak akan pernah mereka bisa tersentuh hatinya. Ya, mohon maaf misalnya di tengah-tengah orang yang bersikap lesbi seperti itu, kalau kemudian pendakwahnya mendakwakan perilaku LGBT itu haram, perilaku LGBT itu neraka, dan sebagainya, nggak akan mungkin teman-teman BMI di Hong Kong yang mereka punya kecenderungan LGBT itu mereka akan insaf dari perilakunya dan kemudian kembali kepada Islam. Nggak akan mungkin gitu. Maka perlu gitu ya, perlu akhirnya sebuah cara, sebuah metode yang bisa merangkul mereka dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi seolah-olah bagian mereka dengan memahami kondisi psikologis mereka. Dan ini yang kemudian saya lihat banyak dilakukan oleh para dai juga, yang mereka sudah berulang kali datang ke sana ya, ke Hong Kong, dan mereka berhasil menerapkan hal tersebut, metode tersebut, dan kemudian bisa mengajak dan cukup banyak membawa teman-teman BMI yang tadinya mereka berperilaku LSB tadi kembali kepada ajaran Islam. Mereka rajin sholat lagi, rajin ibadah lagi, dan rajin ikut pengajian dan sebagainya. Nah, konteks inilah saya kira ya yang dulunya juga dilakukan oleh para wali songo gitu. Jadi wali songo ini betul-betul mereka memahami kondisi sosiologis masyarakat yang mereka dakwahi gitu. Karena masyarakat saat itu senang dengan budaya atau tradisi yang ya sangat kental dengan nuansa-nuansa animisme, nuansa-nuansa dinamisme dan sebagainya. Maka para wali songo ini mencoba ya kemudian untuk melakukan dakwah sesuai dengan kondisi masyarakat. Dan ini menurut saya kunci sukses yang pertama ya, bahwa para wali songo ini mereka bisa memanfaatkan media dakwah itu dengan baik. Ini pertama. Yang kedua ya, saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh wali songo adalah mereka menggunakan betul-betul konsep Al-Quran tadi dengan hikmah. Jadi mereka berdakwah dengan cara dan pendekatan yang baik. Jadi betul-betul para wali songo ini mereka mengajak masyarakat untuk memeluk ajaran Islam dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang sabar, dengan cara-cara yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat Jawa saat itu gitu. Yang menarik misalnya kisah tentang Sunan Kalijaga misalnya. Teman-teman barangkali yang suka wayang atau pernah dengar cerita tentang wayang, ada salah satu senjata dari
Arjuna itu namanya adalah jimat Kalimasada gitu. Nah ternyata ya, jimat Kalimasada ini, senjata Kalimasada ini merupakan sebuah senjata yang terinspirasi atau diambil dari ya kalimat syahadat yang itu diajarkan oleh Wali Songo gitu. Jadi Sunan Kalijaga ketika ingin menyampaikan ajaran dakwahnya lewat cara wayang, ya, jadi misalnya di musalah dan sebagainya, ini dia mengajak masyarakat sebelum masuk ke dalam musalah itu, dengan mereka mengajak untuk berwudu terlebih dahulu, gitu. Mereka berwudu terlebih dahulu, ya, diajarkan cara bersih, istilahnya mungkin bukan wudu ya, tapi mencuci tangan, mencuci muka dan sebagainya. Yang kemudian adalah dilanjutkan dengan apa? Dengan adanya sebuah jimat Kalimasada gitu, senjata yang sangat ampuh yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya gitu. Istilah Kalimasada ini kan sebenarnya jimat Kalimasada ini sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat Hindu Buddha, karena memang berasal kisah-kisah pewayangan itu diambil dari sana juga. Dan ternyata bahwa jimat Kalimasada ini diambil dari istilah dua kalimat syahadat gitu, sehingga ketika orang-orang ingin masuk ke musola, mereka diharuskan membaca jimat Kalimasada tadi, membaca dua kalimat syahadat, maka artinya mereka apa? Telah memeluk agama Islam. Ya barangkali mungkin kalau menurut kita nih cara-cara yang cenderung membodohi barangkali ya, tetapi di sisi lain adalah itu adalah cara yang sebenarnya sangat efektif untuk mempengaruhi masyarakat, untuk diterima masyarakat, bahwa masyarakat betul-betul diajak dengan cara yang persuasif, dengan cara yang damai, tanpa adanya paksaan dan sebagainya. Nah ini menurut saya menjadi kunci sukses juga bagi dakwah yang dilakukan oleh para wali songo. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dakwah wali songo ini bisa mencapai seluruh kalangan, mencapai seluruh elemen masyarakat sebagai objek dakwahnya, tidak hanya untuk rakyat umum, rakyat jelata barangkali, tetapi juga untuk kepentingan dakwahnya ini. Para wali songo ini kita tahu mereka tak segan-segan untuk menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan. Misalnya ada sunan yang kemudian menjadi penasehat agama atau penasehat raja di kerajaan Demak gitu. Nah ini kan artinya apa? Artinya bahwa mereka juga menyadari bahwa sebuah kekuasaan itu menjadi bagian penting untuk suksesnya bagi dakwah Islam kepada masyarakat. Dan sesungguhnya juga ini seringkali digembar-gemborkan oleh para ustadz kita gitu ya. UAS misalnya, Ustadz Abdul Somad dalam beberapa kali ceramahnya misalnya mengatakan bahwa sehebat-hebatnya penceramah, sehebat-hebatnya UAS menyampaikan dakwahnya, menyampaikan tentang zakat misalnya, kalau hanya menyampaikan saja, belum tentu masyarakat akan membayar zakat, menunaikan haknya. Tetapi ketika sudah ada peraturan dari pemerintah, misalnya ketika ada sebuah ketentuan atau sebuah aturan yang mewajibkan gitu ya, misalnya PNS untuk membayar zakat dan sebagainya, ini akan lebih efektif gitu. Artinya dibutuhkan sebenarnya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin. Nah sesungguhnya juga dalam konteks Indonesia saat ini ya, harus diakui bahwa para ulama kita ada juga yang mendekat ke pemerintahan gitu. Bahkan kan kita sama-sama tahu lah ya, bahwa wakil presiden kita adalah seorang ulama gitu. Nah hanya yang barangkali juga menjadi pemikiran kita semua barangkali ini, saya yakin teman-teman mungkin memikirkan juga gitu, karena teman-teman kan dari FISIP ya yang tidak jauh dengan konteks sosial dan politik, bahwa ternyata ketika mereka masuk ke dalam sistem, kok sampai sekarang belum kelihatan gitu ya, belum kelihatan bisa merubah sistem pemerintahan jadi lebih baik gitu. Bahkan kita dulu tahu lah, misalnya ada tokoh-tokoh, ada aktivis yang tadinya mereka sebelum masuk ke pemerintahan atau berada di luar lingkaran pemerintahan, mereka sangat kritis ya, mereka berani menyampaikan suara yang keras, mereka berani bersuara tegas. Tapi ketika mereka sudah masuk ke dalam lingkaran pemerintahan, kita tidak dengar lagi suaranya. Ya mudah-mudahan sih mereka tetap istiqomah gitu, itu harapan kita. Tapi artinya sesungguhnya menurut saya salah satu kunci kesuksesan dakwah dari Wali Songo adalah karena mereka juga mampu memanfaatkan kebijakan tersebut gitu.
mereka berada di dalam struktur pemerintahan yang kemudian bisa memberikan atau bisa mempengaruhi pengambil kebijakan agar bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi dakwah Islam. Dan ini sesungguhnya juga menjadi PR besar bagi kita gitu, bagi para dai kita. Bisa nggak sih kita berperan seperti itu gitu? Bisa nggak sih para dai kita ini mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Wali Songo? Mereka masuk ke dalam sistem pemerintahan, mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, tapi mereka tetap istiqomah gitu dengan dakwah mereka. Nah, ini kan mesti menjadi PR bersama buat para dai. Ya tentu kita sebagai orang-orang yang ya katakanlah menjadi masyarakat biasa, ya kita hanya bisa memantau gitu kan, hanya bisa melihat, hanya bisa yang mengkritisi, mengevaluasi dan sebagainya. Tapi tentu ini juga harapan kita bersama gitu, bahwa para dai, para tokoh masyarakat yang mereka memiliki pengaruh gitu ya, mereka betul-betul kita harapkan mampu untuk memberikan pengaruh yang positif bagi pengambil kebijakan sehingga bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi dakwah Islam. Nah, ini konsep yang ketiga yang dilakukan oleh Wali Songo menurut saya. Yang keempat ya, menurut saya salah satu karakter dakwah Wali Songo yang menjadi kunci sukses bagi keberhasilan dakwah mereka di Pulau Jawa adalah adanya kaderisasi dakwah lewat pendidikan yang berkualitas. Tentunya salah satunya adalah dengan model pendidikan pondok pesantren. Ya. Nah, kita tahu sama-sama bahwa pendidikan ini kan merupakan bagian sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahwa pendidikan merupakan salah satu ya cara untuk bisa membawa masyarakat menjadi masyarakat yang bermartabat, menjadi masyarakat yang berbudaya, menjadi masyarakat yang kemudian bisa memberi pengaruh positif bagi perkembangan dunia. Nah, ini juga menjadi PR bersama kita sesungguhnya ya, para dai kita, para tokoh masyarakat yang concern dalam dunia dakwah, untuk tetap juga bisa memberikan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda Islam. Sebab kalau kita lihat sesungguhnya ini kan sangat ironis gitu ya. Kalau kita pendidikan di Indonesia ini masih cukup sangat ironi lah kalau kita lihat. Di satu sisi betapa kita berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, apalagi sekarang misalnya dengan adanya konsep yang dicetuskan oleh Mas Menteri Pendidikan dan konsep Merdeka Belajar gitu ya, kampus merdeka dan sebagainya gitu ya. Tapi di sisi lain kita lihat juga dunia pendidikan kita selama ini ya cenderung masih berjalan di tempat. Dan bahkan yang ironisnya lagi, ketika terjadi kondisi pandemi ya 2 tahun lebih belakangan ini betul-betul menghilangkan generasi kita, bahkan 1 sampai 2 generasi gitu menurut saya. Betapa tidak ketika terjadi pembelajaran ya, meskipun ada pembelajaran online, teman-teman barangkali juga merasakan pembelajaran online ya, sama sekali memang di satu sisi menjadi hal menjadi alternatif yang sangat efektif. Tapi di sisi lain juga menurut saya ada satu yang hilang sesungguhnya ketika terjadi pembelajaran online. Begitupun dengan dakwah online sesungguhnya ya. Apa itu menurut saya? Ruhnya, spirit bahwa kedekatan antara pendainya atau gurunya dengan orang yang diajarkan itu sama sekali tidak menyentuh gitu. Ruhiyahnya atau batiniahnya nggak nyambung ya. Harus diakui lah bahwa ketika kita belajar online, teman-teman belajar online gitu pun, saya pun mengalami sendiri gitu. Saya mengajar di SMP di Depok, kondisinya adalah seperti yang teman-teman rasakan juga gitu. Ketika pembelajaran ya, barangkali gurunya atau dosennya berkoar-koar, berbicara dan sebagainya, teman-teman kita yang pendengar kita ya ada yang mematikan kamera dan sebagainya. Ketika mereka mematikan kamera, kita sama sekali nggak tahu kan aktivitas mereka sedang apa, atau mereka sedang tiduran, atau mereka nggak ada dan sebagainya. Dan ini sesungguhnya juga yang menjadi problem gitu ya, menjadi problem bagi pendidikan sekaligus bagi dunia dakwah juga di Indonesia gitu. Terutama juga setelah adanya pandemi. Memang munculnya teknologi, berkembangnya teknologi, terutama teknologi internet gitu ya, yang memang menjadi yang bisa dikatakan menjadi ciri bagi munculnya era disrupsi ini.
ya merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan tentunya. Ya, apalagi globalisasi kita sama-sama tahu lah, sudah pasti sudah masuk juga ke Indonesia, tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau kita mau jujur sesungguhnya di Indonesia, ini terlalu cepat gitu ya, terlalu dipaksakan gitu. Karena kan secara fasilitas gitu ya, secara infrastruktur wilayah kita belum siap untuk menerima percepatan teknologi yang sedemikian pesat gitu kan. Hanya orang-orang yang di kota saja misalnya yang mendapatkan bisa mengenyam teknologi dengan baik, sementara di luar perkotaan, di pedesaan dan sebagainya tidak tersentuh gitu. Belum lagi terkait dengan tadi problem yang saya katakan, bahwa masyarakat atau ketika pendidikan itu terjadi, dakwah itu dilakukan dengan apa? Ini putus ini ya. Oke, maaf, sharing lagi ya. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi ketika dakwah itu dilakukan kemudian dengan teknologi, ini memang membantu gitu ya, membantu terjadinya pertukaran informasi, terjadinya proses transformasi dan transfer pengetahuan. Tetapi tadi saya katakan ada satu yang hilang dari itu semua, yaitu karakter tadi, yaitu jiwanya, spiritnya itu nggak muncul gitu. Sebab ketika kita berbicara antara guru dengan murid secara langsung, ini kan ada sesuatu yang kemudian muncul di dalam diri kita. Seorang guru bicara dengan muridnya, atau seorang dai bicara dengan pendengarnya, dengan mad'unya. Ketika dia berbicara langsung, ada orangnya, bisa dilihat langsung, dilihat gesturnya, dilihat mimik mukanya, dilihat gerak tubuh dan sebagainya. Ini akan memunculkan rasa tersendiri sebenarnya. Dan ini juga menurut saya alami langsung dengan anak didik saya di sekolah yang saya ajarkan gitu. Ketika mereka belajar online, rasa mereka terhadap guru itu betul-betul kurang gitu. Tapi ketika sekarang ini sudah mulai terjadi pembelajaran offline, tatap muka kembali, itu sedikit demi sedikit mulai muncul kembali respect mereka, hormat mereka, takzim mereka gitu ya. Ini akan berbeda. Nah, saya kira tentu akan masih relevan sebenarnya di era disrupsi ini. Karakter dakwah al-Songo itu masih relevan ya, karena satu hal tadi yang menurut saya itu yang hilang tadi itu gitu. Dengan adanya karakter al-Songo ini tentunya ini akan bisa menghadirkan kembali ya spirit atau rasa kedekatan antara seorang murid dengan gurunya, antara pendakwah dengan orang yang didakwahi dan sebagainya. Nah, ini tentunya merupakan hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi dunia dakwah. Ya. Dan memang harus diakui juga bahwa dengan perkembangan teknologi sudah cukup banyak kok para pendai kita ya, para ulama kita yang mereka memanfaatkan teknologi itu untuk mereka berdakwah gitu. Di satu sisi ini sangat positif, tapi di sisi lain tadi saya katakan ya cukup banyak lah ya, cukup banyak problem-problem yang muncul gitu ya. Salah satunya tadi hilangnya rasa kedekatan antara dai dengan pendakwah atau dai dengan pendengarnya, hilangnya rasa kedekatan antara seorang murid dengan seorang guru. Maka tentu kalau ditanya masih relevankah karakter Wali Songo di era disrupsi ini, jawabannya tentu sangat relevan, karena dengan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo betul-betul bisa menyentuh masyarakat, betul-betul bisa menjadikan mereka bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Saya kira itu teman-teman ya, sebatas pemacu lah, sebatas pemicu untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut gitu. Terima kasih Mbak moderator ya. Sementara di situ dulu, nanti kita bisa lebih sharing dan bisa berbagi kembali.